Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kita bersama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Dan sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinanmu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini semuanya karena berkat kemurahan-Mu. Dan saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Urapi dan jamah hati kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5. Tertulis demikian. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara dikasih Tuhan, di sebuah daerah kecamatan di salah satu wilayah, dibangun gedung gereja yang tidak terlalu besar ukurannya. Jemaat dapat beribadah setiap minggu dengan baik. Tidak ada friksi atau gesekan yang terjadi dengan masyarakat. Sampai pada suatu saat, ada sentimen yang muncul dan membuat gereja itu dibakar. Tidak lama setelah itu, beberapa provokatornya meninggal satu persatu dalam waktu yang hampir berdekatan. Dan ini membuat tokoh masyarakat merasa tertegur dan tergugah untuk mendorong agar gereja yang telah terbakar itu dibangun kembali. Bahkan masyarakat di sana sama-sama membantu renovasi dan pembangunan dari gereja tersebut. Sampai saat ini saudara, gereja ini berdiri dan jemaatnya diizinkan beribadah tanpa gangguan. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5 tertulis tentang perjalanan Saulus ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus dapat disebut sebagai seorang teroris pada waktu itu, karena ia meneror dan mengancam kehidupan orang-orang percaya. Ia merasa melakukan hal yang benar, dan karena itu dengan berani ia mencari, menangkap dan memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Namun dalam sebuah perjalanannya menuju ke kota Damsyik, dalam amarah yang menyala-nyala terhadap orang-orang Kristen, sebuah cahaya menyilaukan memancar dari langit, membuatnya jatuh rebah dan sebuah suara terdengar bertanya kepadanya. Saulus merespon dengan berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Ternyata suara dari langit itu berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Saulus terkejut karena ternyata selama ini tindakannya menyakiti hati Tuhan. Dan ia baru mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas alam semesta. Kita perhatikan di sini saudara bahwa menganiaya orang-orang percaya sama artinya dengan menganiaya Tuhan Yesus. Mungkin kita tidak seperti Saulus yang menganiaya dan membunuh orang-orang percaya. Tapi kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Kita renungkan kisah ini saudara. Apakah kita membenci orang-orang percaya lainnya yang berbeda denominasi dengan kita, yang tidak satu gereja, yang berbeda pendeta atau gembala, yang tidak sama organisasi? Apakah kita menjelekkan gereja lain, tidak menyukai jemaat yang lain? Sadarilah saudara, bahwa sikap kita yang demikian sebenarnya bukan tertuju kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Mari kita saling mengasihi sesama orang yang percaya kepada Kristus. Kita semua adalah satu keluarga dan satu tubuh di dalam Tuhan.
Jangan biarkan kebencian membuat kita bagaikan teroris-teroris bagi sesama orang beriman. Tapi biarlah kita saling melengkapi dan bekerja sama dalam melayani Tuhan. Dan terhadap orang-orang lain yang tidak seiman dengan kita, mari kita tunjukkan kasih dan bukan kebencian, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam sikap dan kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar melalui kisah yang dialami oleh Saulus ketika ia mengejar-ngejar orang-orang percaya, ketika ia berniat untuk datang ke Damsyik, dan ia berjumpa secara pribadi dengan Engkau, Tuhan Yesus. Ia menyadari bahwa Engkaulah Tuhan, dan sikapnya selama ini, dan sikapnya menganiaya jemaat adalah sama dengan menganiaya Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami secara pribadi melepaskan diri kami dari segala bentuk kebencian terhadap sesama orang-orang percaya. Sebab kami semua yang beriman kepadamu adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Kami adalah satu tubuh di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami saling melengkapi, saling mengasihi satu sama lain. Tidak saling membenci, tapi saling membangun dan melengkapi. Terima kasih untuk firman-Mu, ajar kami untuk mengasihi semua orang, termasuk juga orang-orang yang belum percaya, supaya kasih dari Tuhan memancar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, tuntun kami selalu untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.